Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita karena Dia senantiasa memelihara kita dengan banyak hal baik. Dan minggu yang baru ini kita akan bersama-sama melangkah dengan percaya bahwa minggu yang ini akan jauh kita bisa rasakan hadirat Tuhan. Bukan cuma lebih baik secara berkat, tetapi kita percaya bahwa kita makin dekat sama Tuhan. Dan minggu ini minggu menuju Paskah, sudah pasti menuju puncak dari selama 40 beberapa hari ini kita sudah berpuasa berpantang, berdoa, ada banyak godaan. Ini belum selesai, makin banyak godaan, dan semoga kita kuat dan puasa pantang dan doanya tetap lancar ya. Mari bersama-sama kita pujikan Kidung Jumat 4, Hai mari sembah, karena Tuhanlah sumber kekuatan melewati penderitaan. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa melewati awan kelam dan badai, kami akan diberikan kekuatan untuk bisa melewati hari demi hari. Tuhan, kami percaya biarlah kekuatan Tuhan yang memampukan kami untuk melangkah dalam kesetiaan. Dan biarlah kasih setia Tuhan juga memampukan kami untuk bisa menapaki hari-hari kami dengan firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengar. Kami serahkan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka 1 Raja-Raja 1, 1 Raja-Raja 1 ayat 1 sampai 9. 1 Raja-Raja 1 ayat 1 sampai 9. Kita masuk ke kitab yang baru. Samuel sudah selesai. Kini kita masuk ke proses kerajaan Israel, mulai dari Salomo sampai perpecahannya Yehuda dan Israel sampai masuk ke pembuangan. Kita lihat bagaimana ternyata raja manusia tidak bisa mengalahkan kepemimpinan Tuhan. Kita melihat akan kejatuhan, kebangkitan, dan kita sama-sama baca 1 Raja-Raja 1 ayat 1 sampai 9. 1 Raja-Raja 1 ayat 1 sampai 9, dengarkanlah sabda Tuhan. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya, dan biarpun ia diselimuti, badannya tetap dingin. Lalu para pegawainya berkata kepadanya, hendaklah dicari bagi tuanku raja seorang perawan yang muda untuk melayani dan merawat raja. Biarlah ia berbaring di pangkuanmu, sehingga badan tuanku raja menjadi panas. Maka di seluruh daerah Israel dicarilah seorang gadis yang cantik, dan didapatilah Abisak, gadis Sunem itu, lalu dibawa kepada raja. Gadis itu amat cantik, dan ia menjadi perawat raja dan melayani dia. Tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Lalu Adonia, anak Hagit, meninggikan diri dengan berkata, aku ini mau menjadi raja. Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda, serta 50 orang yang berlari di depannya. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, mengapa engkau berbuat begitu? Ia pun sangat elok perawakannya, dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Lalu berundinglah ia dengan Yoab, anak Zeruya, dan dengan Imam Abiatar, dan mereka menjadi pengikut dan pembantu Adonia. Tetapi Imam Zadok dan Benaya bin Yoyada dan Nabi Nathan dan Simei dan Rei dan para pahlawan Daud tidak memihak kepada Adonia. Sesudah itu Adonia mempersembahkan domba, lembu, dan ternak gemukan sebagai korban dekat batu Zohelet yang ada di samping En-Rogel. Lalu mengundang semua saudaranya, anak-anak raja, dan semua orang Yehuda, pegawai-pegawai raja. Bapak Ibu Saudara, Titanic itu adalah salah satu kapal yang kayaknya
paling terkenal di dunia, karena selain filmnya diputar setiap tahun baru, ya tuh ada tuh. Dan kita tahu bahwa Titanic ini kapal yang karam, dan sebenarnya kita cuma tahu kisah romansanya si tokoh utamanya yang dimainkan oleh Leonardo DiCaprio, tentang bagaimana romantisnya dua orang yang berjuang di tengah-tengah hancurnya kapal dan dinginnya malam. Tapi di balik itu sebenarnya Titanic adalah sebuah kisah tentang kejatuhan seseorang perancang. Orang-orang Eropa dan sebagian orang Amerika ingin merancangkan sebuah transportasi yang jadi ambisi dan kebanggaan mereka, bahwa mereka bisa berlayar di Samudra Atlantik tanpa takut dan bisa mengangkut ribuan orang. Nah, kesombongan itu dan ambisi itu membuat perancang kapal jatuh dan kapal itu jadi hancur, tenggelam. Bahkan kejatuhannya diliput dan diketahui oleh semua manusia setelahnya. Jadi bukannya justru Titanic jadi kapal yang membanggakan, tapi justru menjadi kapal yang memalukan. Nah, dalam bacaan kita juga ada dua sosok raja dan calon raja yang menunjukkan bagaimana orang hidup. Daud adalah sosok raja yang sama sekali tidak ambisius. Beda dengan Saul, dengan Salomo, dan bahkan dengan Adonia dalam bacaan kita, anak dari Daud sendiri. Dan Daud ini adalah sosok yang sebenarnya menghindari jabatan raja. Dia udah nggak mau dari awal, tapi dipepet terus sama Samuel karena tahu bahwa Samuel ini kan sudah dibisikin sama Tuhan tentang bahwa Daud ini harus dihabiskan jadi raja berikutnya. Nah, tapi dalam perjalanan hidupnya dia juga jatuh bangun, tapi sampai akhir pun dia menjaga kehidupan sebagai raja bukan sebagai satu hal yang dibanggakan. Contoh, biasa raja tuh bahkan sampai usia akhirnya pun masih mencari seorang perawan muda untuk dijadikan istri, dan untuk tadi kita lihat bagaimana paling cantik loh. Bayangkan, cantiknya udah bukan ukurannya desa, bukan kembang desa, ini kembang kerajaan. Dan kita lihat bahwa Daud tidak tertarik, dia tidak pakai kekuasaannya, dia bukan tua-tua keladi makin tua makin jadi, enggak. Tapi dia tahu bahwa waktunya akan habis, dan itu sudah bukan hal yang dilakukan. Godaan yang sama yang diberikan ketika dia masih muda dulu. Dulu dia jatuh sama Bathsheba, tapi sekarang dia enggak. Dia sadar akan kesalahannya. Kebalikannya Adonia anaknya, ambisi. Bapaknya aja belum meninggal, tapi dia sudah pengen jadi raja. Itu berarti sudah mendoakan bahwa bapaknya sudah enggak ada. Anak yang durhaka, anak yang ambisi. Orang kalau udah ambisi apa aja dilakukan, durhaka pun dilewatin. Batas-batas etika moral pun dilewati. Dan kita bisa tahu bahwa pada akhirnya bukan Adonia yang jadi raja, Salomo. Nah, Bapak Saudara, dari pengalaman ini kita melihat hari ini kita mau jadi Daud atau Adonia. Mau menjadi orang yang belajar dari kesalahan dan belajar menyerahkan. Menemukan damai tanpa perlu berjuang mengerjakan dan mengejar sesuatu yang gak pasti. Tidak melayani keinginan, tetapi menyadari bahwa Tuhan yang harusnya dijunjung dan dilayani. Beda sama Adonia yang ingin dilayani dirinya sendiri, yang ingin dicapai mimpi-mimpinya, gak mikirin orang lain, gak mikirin keadaan. Nah, hari ini kita mau jadi seperti Adonia atau seperti Daud. Semoga sih kita menjadi seperti Daud ya, menjadi orang-orang yang bertobat dan membiarkan kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Kalau kita jadi Adonia ya akhir-akhir ini ya semoga jangan keterusan sih, karena kalau keterusan nanti akan terima akibatnya kalau kita paksa keinginan-keinginan duniawi kita dikedepankan. Semoga kita menjadi orang-orang yang tahu mana yang kehendak Bapa, dan kehendak itu yang harus kita jalani, kehendak Bapa kita di sorga. Dan kehendak itu kehendak yang baik, yang membawa damai. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar dari Daud dan Adonia tentang hidup sebagai raja dan calon raja, tentang orang yang hidup ikut kehendak Tuhan dan hidup ikut ambisi. Kami mau ikut kehendak Tuhan. Kami serahkan dalam pekerjaan, sekolah, pelayanan, dan kehidupan rumah tangga kami. Ajarkan kami bisa seperti Daud, Tuhan. Kami serahkan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.